ketika harapan tidak sesuai kenyataan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini kita sering berjalan dengan harapan. Kita merencanakan, membayangkan, dan menantikan sesuatu yang indah, namun tidak semua berjalan seperti yang kita inginkan. Apa yang kita harapkan kadang berbeda dengan apa yang kita alami. Yakub pun mengalami hal itu, saudara. Ia bekerja dengan kasih, dengan harapan, tetapi akhirnya menghadapi kenyataan yang pahit. Dari bagian ini kita belajar bahwa tidak semua yang kita rencanakan terjadi sesuai dengan harapan, tetapi Tuhan tetap bekerja di dalam. Mari kita baca Kejadian 29 ayat 15 sampai 20. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 3 kebenaran sejati yang dapat kita temukan dari bagian ini. Yang pertama, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ayat 15 sampai 20. Yakub bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Ia melakukannya dengan penuh kasih, dan waktu itu terasa singkat baginya. Harapannya jelas, saudara, dan tujuannya pasti. Namun, hidup tidak selalu mengikuti harapan manusia. Seringkali kita juga demikian. Kita sudah berusaha, sudah menunggu, tetapi hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan. Itu sebabnya Amsal 19 ayat 21 berkata, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Jadi saudara, harapan manusia itu bisa berubah, tetapi rencana Tuhan tetap berjalan. Yang kedua, kekecewaan tidak menghentikan rencana Tuhan di ayat 21 sampai 27. Yakub akhirnya ditipu oleh Laban. Ia tidak mendapatkan Rahel tetapi Lea. Ini adalah kekecewaan besar, saudara. Apa yang ia harapkan tidak terjadi. Namun di balik kekecewaan itu tetaplah Tuhan bekerja. Seringkali kita juga melihat kekecewaan itu sebagai akhir. Padahal saudara, itu bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan. Apa yang terasa salah di mata kita manusia tidak pernah di luar kendali Tuhan. Itulah yang juga disebutkan oleh Paulus di Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dengan demikian saudara, kekecewaan kita tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan tetap bekerja melalui proses yang tidak nyaman di ayat 28 sampai 30. Yakub harus menjalani proses lagi. Ia harus bekerja lebih lama, menghadapi situasi yang tidak mudah. Tetapi saudaraku, melalui proses itulah Tuhan sedang membentuk hidup Yakub. Apa yang Yakub alami tidak hanya tentang pernikahan, saudara, tetapi
juga tentang pembentukan karakter. Di dalam hidup kita, Tuhan juga seringkali bekerja melalui proses yang tidak nyaman dalam hidup ini. Di dalam Yesus Kristus, kita belajar bahwa proses bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk diri kita. Yakobus 1 ayat 3-4 berkata bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi saudara, proses yang begitu sulit itu adalah alat Tuhan untuk membentuk hidup kita. Mungkin hari ini kita sedang mengalami kekecewaan. Apa yang kita harapkan tidak terjadi. Namun saudara, mari kita tetap terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam rencananya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa di dalam Kristus Yesus kita tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan tetap bekerja. Sebagaimana Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Karena itu saudara, mari percayalah, bahkan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, Tuhan tetap setia bekerja. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana respon saudara ketika harapan tidak sesuai kenyataan? Apakah saudara tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah kekecewaan? Dan apakah saudara mau dibentuk melalui proses yang tidak nyaman oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sering kecewa ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan. Namun kami ingin tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau tetap bekerja dalam segala sesuatu. Karena itu ajar kami untuk tetap setia dan percaya pada rencana-Mu, ya Tuhan. Berkati saudaraku yang mendengar firman Tuhan hari ini, dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan, bahkan juga di dalam rumah tangganya. Apapun yang menjadi harapan dan cita-citanya, Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menguatkan hati saudara, memberi pengharapan di tengah kekecewaan, dan menuntun hidup saudara sesuai dengan rencana Allah dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera dalam video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada Renungan SKS selanjutnya. Shalom.